Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Ulima Rasika Haramahwati dengan NIM 12040225796. Saya dari Lokal B semester 3, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di video ini, saya akan mencoba menjawab soal UTS dan soal UAS dengan mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas, SOS MA. Soal yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis interpretasi atas resistensi. Dalam psikoterapi, terdapat beberapa teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh pemahaman intelektual atas tingkah laku klien, serta untuk memahami makna dan beberapa gejala. Ada beberapa teknik yang memperoleh tujuan tersebut. Yang pertama, asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien agar membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran dan renungan sehari-hari, serta sedapat mungkin mengatakan apa-apa yang muncul dan melintas dalam pikirannya. Cara yang khas adalah dengan mempersilahkan klien bersantai, umumnya berbaring di atas tempat yang telah disediakan oleh terapis, misalnya sofa panjang, dan terapis duduk di belakang sehingga tidak mengalihkan perhatian klien pada saat asosiasinya mengalir dengan bebas. Asosiasi bebas merupakan metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu yang kemudian dikenal dengan katarsis. Katarsis hanya menghasilkan perbedaan sementara atas pengalaman-pengalaman yang menyakitkan pada klien, tetapi tidak memainkan peran utama dalam treatmentnya. Yang kedua, analisis mimpi. Pada teknik ini, klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai macam kejadian di dalam mimpinya, dan konselor berusaha untuk menganalisis mimpinya tersebut. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Prosesnya terjadi mimpi adalah karena waktu tidur, pertahanan ego menjadi lebih lemah dan kompleks, dan yang terdesak pun akan muncul ke permukaan. Menurut Freud, mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan raya yang mengekspresikan keinginan-keinginan dan kecemasan-kecemasan yang tidak didasari. Yang ketiga, interpretasi, yaitu mengungkap apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan oleh klien, baik dalam asosiasi bebas, analisis mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajarkan klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam analisis mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Interpretasi merupakan prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi bebas, analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Caranya adalah dengan tindakan-tindakan terapis untuk menyatakan, untuk menerangkan, dan untuk mengajarkan klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi dari interpretasi ini adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses penangkapan alam bawah sadar. Yang keempat, analisis resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan-bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran,
perasaan, dan pengalaman tertentu. Freud memandang bahwa resistensi dianggap sebagai dinamika tidak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan atau perasaan yang direpres tersebut. Dalam proses terapi ini, resistensi bukanlah suatu hal yang harus diatasi karena merupakan perwujudan dari pertahanan klien yang biasanya dilakukan sehari-hari. Resistensi ini dapat dilihat sebagai sarana untuk bertahan klien terhadap kecemasan, meski sebenarnya menghambat kemampuan untuk memahami hidup lebih memuaskan. Transferensi adalah mengalihkan bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu, di mana hal ini klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman dan konflik masa lalu dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang oleh klien dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan kepada konselor. Biasanya klien bisa membenci atau mencintai konselor. Konselor menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar bisa terungkap transferensi tersebut. Soal yang kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud, seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud karena adanya perbedaan pendapat dari teori Sigmund Freud, dan neo-Freudian menemukan kelemahan pada psikologi analisis, yaitu kelemahan secara teoritis. Dan neo-Freudian mencoba menciptakan teori sendiri. Soal nomor 3, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian kaitkan dengan model konseling behavior terapi. Conditioning adalah pengkondisian atau pensyaratan klasik, merupakan proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks yang terjadi saat adanya proses kondisi, di mana refleks yang terjadi bisa dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan yang tidak berkondisi, dan lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan yang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapatkan latihan. Dengan demikian dapat dibedakan menjadi dua macam refleks. Yang pertama, refleks wajar. Contohnya seperti keluarnya air liur ketika melihat makanan yang lezat. Yang kedua, refleks yang bersyarat atau refleks yang dipelajari. Contohnya keluar air liur ketika menerima atau beraksi terhadap suara atau bunyi tertentu. Kaitan classical conditioning dengan model konseling behavior therapy, yang mana eksperimen Pavlov ini mengarah pada perilaku manusia, yang mana bahwa perilaku manusia ini bisa dirubah. Jadi, tingkah laku manusia dapat dirubah dengan cara belajar, yang mana perilaku yang negatif dengan belajar kita bisa merubahnya menjadi perilaku yang lebih positif dengan cara melakukan pembiasaan terhadap perilaku yang akan kita rubah.
Menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Untuk menjadikan seseorang itu lebih belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang penting dalam belajar menurut teori conditioning ini adalah adanya latihan-latihan terus-menerus yang diutamakan dalam teori ini. Belajar hal yang terjadi secara otomatis. Soal yang keempat, jelaskan konsep dasar dari model konseling Relational Emotive Behavior Therapy. Menurut Ellis, beberapa asumsi-asumsi dasar Relational Emotive Behavior Therapy yang dapat dikategorikan antara lain: yang pertama, pikiran, perasaan, dan tingkah laku berinteraksi secara berkesinambungan, saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang kedua, gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologi dan faktor lingkungan. Yang ketiga, manusia dipengaruhi oleh orang lain, lingkungan sekitar, dan individu yang secara mengajak mempengaruhi orang lain di sekitar. Yang keempat, manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. Individu sering berpikir yang menyakitkan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kelima, ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan dan yang irasional tentang kejadian tersebut. Keyakinan irasional menjadi penyebab gangguan kepribadian pada individu. Dan yang keenam, sebagian besar manusia memiliki kecenderungan yang besar untuk membuat dan untuk mempertahankan gangguan emosionalnya. Yang ketujuh, ketika individu bertingkah laku yang menyakitkan diri sendiri. Menurut Nelson dan Jones, pendekatan Relational Emotive Behavior Therapy ini memiliki 3 hipotesis fundamental yang menjadi landasan berpikir tentang teori ini. Pertama, pikiran dan emosi saling berkaitan. Yang kedua, pikiran dan emosi biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Keduanya bekerja seperti lingkungan yang memiliki hubungan sebab akibat. Dan pada poin tertentu, pikiran dan emosi menjadi hal yang sama. Ketiga, pikiran dan emosi berperan dalam perbincangan dalam diri individu yang kerap kali diungkapkan oleh individu, sehingga menjadi pikiran dan emosi. Sehingga pernyataan intelektual individu sangat berarti dalam menghasilkan dan memodifikasi emosi individu tersebut. Yang kelima, jelaskan perbedaan model konseling Karrojer dengan model konseling Try and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Dalam model konseling Karrojer, konselor tidak memimpin, tidak mengatur, atau tidak menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal itu dilakukan oleh klien itu sendiri. Konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dengan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Sedangkan dalam model konseling Try and Factor, konselor bukan hanya membantu individu atas apa yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien agar berkembang ke suatu arah yang baik baginya. Peran konselor menurut teori and factor ini adalah memberitahukan konseli tentang bagaimana kemampuan yang diperoleh oleh konselor melalui hasil testing. Berdasarkan hasil testing pula bisa diketahui kelemahan dan kekuatan dari konselor, dari kepribadian konseli. Konselor membantu konseli untuk menentukan tujuan yang akan dicapainya sesuai dengan bakat hasil tes. Dengan memberitahukan sifat serta bakat konseli, maka konseli bisa mengelola kehidupannya sendiri sehingga mendapatkan hidup yang lebih berbahagia. Soal nomor 6, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt.
Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling Gestalt. Yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan, yaitu saling berketerkaitan. Yang pertama, kecenderungan top dog, di mana itu adil, menuntut, dan berlaku sebagai majikan. Dan underdog, yaitu sebagai korban, bersikap tidak berdaya dan membela diri, dan tidak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain di dialog dengan memerankan top dog maupun underdog, sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Yang kedua, latihan bertanggung jawab. Latihan bertanggung jawab ini merupakan teknik yang dilakukan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya dari apa yang memproyeksikan perasaan itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien membuatkan dalam pernyataan itu dengan kalimat seperti dan saya akan bertanggung jawab atas hal itu. Sebagai contoh, saya malas dan saya akan bertanggung jawab atas kemalasan itu. Meskipun tampak mekanis, menurut Gestalt akan membantu meringankan kesadaran klien akan perasaan-perasaan yang memungkinkan selama ini diinginkan. Yang ketiga, bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan dari diri sendiri yang tidak mau melihatnya atau tidak mau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkan kepada orang lain. Dalam teknik bermain proyeksi ini, konselor meminta kepada klien untuk mencoba atau untuk melakukan hal-hal yang memproyeksikan kepada orang lain. Yang keempat, teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali memproyeksikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memulai peran dengan berkebalikan perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan perannya sebagai eksibisi. Yang kelima, tetap dengan perasaan. Teknik ini digunakan untuk klien dengan menunjukkan perasaan atau suasana hati klien yang tidak menginginkannya atau ia sangat ingin menghindari itu. Konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya tersebut. Kebanyakan klien ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, konselor tetap mendorong klien untuk bertahan dengan kekuatan atau kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang, dan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam lagi ke dalam tingkah laku perasaan yang ingin dihindari tersebut. Untuk membuka dan melanjutkan jalan menuju perkembangan kesadaran perasaan yang lebih baru, tidak cukup hanya dengan mengkonfrontasi dan menghadapi perasaan-perasaan yang ingin dihindari, tetapi membutuhkan keberanian dan pengalaman untuk bertahan dalam kesakitan perasaan yang ingin dihindari tersebut. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berketerkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Yang pertama, freedom of will, kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri-ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dalam kondisi biologis, psikologis, sosiologis. Tetapi manusia bebas untuk mengambil sikap,
terhadap kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Micheli 2011, kebebasan keinginan yaitu manusia bebas memilih perilaku positif atau perilaku yang negatif, dan kebebasan menentukan sikap untuk melawan atau lari dari keadaan. Yang kedua, the meaning of life, makna hidup. Menurut Frankie 1985, hidup punya potensi untuk memiliki makna. Apapun kondisi dan masalah yang sedang dihadapi, bahkan kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek kehidupan yang negatif menjadi positif. Menurut Bustam, makna hidup yang dimiliki manusia bisa berbeda setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Karena itu penting bukan makna hidup secara umum, melainkan makna hidup secara khusus. Hidup adalah suatu hal yang khusus yang dirasakan penting dan yakin sebagai sesuatu yang benar, sehingga dapat dijadikan tujuan hidup yang harus dicapai oleh setiap manusia. Keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidup dirasa berarti dan berharga. Keinginan akan makna adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna tujuan hidup. Hal tersebut sesuai dengan Micheli tahun 2011 yang menyebutkan keinginan akan makna adalah manusia memiliki motivasi yang utama untuk menemukan makna hidup, dan makna hidup itu akan menjadi motivasi terbesar untuk manusia. 8. Jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Makalah model konseling terapi berpusat pada pribadi atau person-centered terapi. Pengertian dari person-centered terapi ini adalah terapi yang berpusat pada diri klien, yang mana seorang konselor hanya memberikan terapi serta mengawasi klien pada saat mendapatkan terapi tersebut, agar klien dapat berkembang atau keluar dari masalah yang dihadapinya. Tokoh pencetus teori person-centered therapy ini adalah Kareem Roger. Menurut Roger, tugas dari seorang konselor adalah membantu klien mengenali masalahnya sendiri, sehingga akhirnya dapat menentukan solusi bagi dirinya sendiri. Dalam hakikat manusia, ada 3 atribut terlapis yang dapat menciptakan iklim pertumbuhan, di mana individu dapat bergerak maju dan menjadi apa yang mereka inginkan. Yang pertama, kesesuaian, keaslian atau realitas. Yang kedua, penghargaan positif tak bersyarat. Dan yang ketiga, pemahaman empatik akurat. Kemampuan untuk sangat memahami dunia subjektif dari orang lain. Ada beberapa konsep menurut Rogers tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia tumbuh melalui pengalaman-pengalamannya. Yang kedua, manusia adalah kehidupan saat ini lebih dari perilaku otomatik yang ditentukan oleh kejadian-kejadian masa lalu. Yang ketiga, manusia adalah makhluk subjektif. Secara esensial, manusia hidup dalam kepribadiannya sendiri. Yang keempat, keakraban hubungan manusia merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bebas, spontan, bersama-sama, dan saling berkomunikasi. Yang keenam, manusia memiliki kecenderungan ke arah aktualisasi, yaitu tendensi yang melekat pada organisme untuk mengembangkan keseluruhannya. Tujuan dari teori person-centered therapy ini adalah agar klien bisa merasa atau mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran terhadap orang lain. Adapun peran konselor dalam person-centered therapy ini adalah: yang pertama, konselor tidak memimpin, tidak mengatur, tidak menentukan proses perkembangannya konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Yang kedua,
Konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien tersebut. Yang ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Yang keempat, konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk teknik person center therapy. Ada beberapa teknik yang dapat diterapkan. Di antaranya, yang pertama teknik report, yaitu teknik yang bertujuan untuk membuat sesuatu pendekatan dan berhubungan baik dengan konseli. Yang kedua, teknik klasifikasi, yaitu cara konseli untuk menjernihkan dan meminta konseli. Yang ketiga, teknik refleksi, yaitu usaha konselor untuk menentukan kembali hal-hal yang telah ditentukan oleh konseli dan menentukan kembali perasaan-perasaan yang ditampakkan oleh konseli. Yang keempat, teknik expression, yaitu memberikan kebebasan kepada klien untuk berekspresi, terutama emosinya, cara kerja teknik ini seperti cara kerja kataris. Adapun tahapan teori person center therapy ini, yang pertama melayani, yang kedua empati, yang ketiga refleksi, yang keempat eksplorasi, kelima menangkap pesan utama, yang keenam bertanya untuk membuka percakapan, yang ketujuh bertanya untuk menutup, yang kedelapan dorongan minimal. Kelebihan dari teori person center therapy ini, yang pertama, pemusatan pada klien bukan pada terapis. Yang kedua, identifikasi dan hubungan terapis sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian, sehingga tidak menekankan pada teknik namun pada sikap terapis. Yang ketiga, menawarkan perspektif yang lebih up-to-date dan optimis. Yang keempat, klien memiliki pengalaman positif dalam terapi. Ketika mereka fokus dalam penyelesaian masalahnya, klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka dengarkan dan tidak dijustifikasi. Selain itu, klien diberi peluang yang lebih besar untuk mendengarkan dan untuk didengarkan. Yang kelima, sifat keamanan. Individu dapat mengeksplorasikan pengalaman-pengalaman psikologis yang bermakna baginya dengan perasaan yang aman. Yang keenam, dapat diterapkan pada setting individu maupun kelompok. Dan kekurangan dari teori person center therapy ini, yang pertama, tujuannya dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu. Yang kedua, tidak cukup sistematik dan tidak lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya, serta minim teknik untuk membantu klien memecahkan masalahnya. Yang ketiga, sulitnya bagi terapis untuk bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Yang keempat, terapis menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu non-direktif atau pasif. Mendengarkan dan bercerita saja tidak cukup. Orang bisa memilih kesan bahwa terapi ini tidak lebih daripada teknik mendengar dan merefleksikan. Yang kelima, teknik ini tidak bisa digunakan pada penderita psikologi yang parah. Yang keenam, memungkinkan sebagian terapis menjadi terlalu berpusat pada klien sehingga melupakan keasliannya. Yang ketujuh, kesalahan sebagian besar terapis dalam menerjemahkan sikap-sikap yang harusnya dikembangkan dalam hubungan terapeutik. Sejumlah praktisi terkadang salah dalam menafsirkan dan menyederhanakan sikap-sikap sentral dari posisi person center therapy ini.